Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kembali untuk berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety ya, yang pernah saya alami. Apa yang saya bagikan ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli terapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya, langsung kepada topiknya ya. Kenapa kita nggak sembuh-sembuh nih dari gangguan ini ya? Nanti saya akan bahas ya, tapi sebelumnya saya sampaikan ke teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mengikuti live saya, biasa saya live itu di jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam ya. Kadang juga jam 8 sampai jam 9 ya, kurang lebih 1 jam saya live-nya. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung, teman-teman bisa subscribe saya dan aktifkan loncengnya supaya nanti ada pemberitahuan pada saat saya live ya teman-teman. Oke, langsung saja ya, kembali ke topiknya. Kenapa kita nggak sembuh-sembuh dari gangguan ini ya? Tentunya teman-teman penasaran sekali, bukan penasaran, tapi teman-teman setiap hari selalu berdoa ya, ingin sembuh. Selalu setiap hari pasti berdoa. Saya yakinkan itu teman-teman pasti selalu berdoa ingin sembuh. Tapi kenapa? Berbagai macam cara sudah dijalani. Beberapa metode sudah dijalani. Tapi hasilnya belum seperti yang teman-teman inginkan. Karena apa? Karena sembuh dari gangguan ini itu perlu proses. Ya. Dan banyak yang sebenarnya tidak kita sadari dalam proses menghadapi gangguan ini. Ya. Bagaimana kita bisa lepas dari segala sensasi yang ada dirasakan pada kita saat mengalami gangguan ini ya teman-teman ya. Yang bisa saya simpulkan ya teman-teman, mungkin bisa mulai memahami bahwa kita itu ya pada saat terkena gangguan asam lambung itu ya, kita mengalami penurunan mental ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sensasi yang muncul setiap hari yang berpindah-pindah, yang menurut teman-teman itu habis ini muncul, besoknya muncul yang lain, besoknya muncul yang lain lagi. Pokoknya itu julukannya itu 1001 sensasi. Ya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih, ketika teman-teman mengalami banyak sensasi, teman-teman kan merasa bingung ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini nggak sembuh-sembuh? Kenapa ini nggak hilang-hilang? Secara tidak sadar ya teman-teman ya, kita itu mengalami penurunan mental. Jadi pada saat kita muncul sensasi itulah ya, kita itu selalu takut dan takut terus. Dari situlah ya teman-teman ya, jadi kita mengalami gangguan asam lambung itu nggak sembuh-sembuh. Kenapa muncul sensasi? Karena kita mengalami gangguan asam lambung. Ya teman-teman ya, sensasinya itu memang seperti itu. Sensasinya itu banyak sekali. Ya. Ini efek asam lambung yang meningkat ya karena kita itu stres, karena kita itu mungkin terlalu banyak masalah ya, atau mungkin kita itu sedang menghadapi masalah, atau mungkin sebelumnya kita pernah mengalami sesuatu masalah yang dipikirkan kita itu setiap hari. Karena masing-masing orang yang terkena gangguan ini punya latar belakang yang berbeda-beda, tingkat permasalahan yang berbeda-beda ya teman-teman. Apakah gangguan ini bisa karena faktor pola makan yang kurang bagus, pola hidup yang kurang bagus, dan pola pikir yang kurang bagus? Bisa saja ya teman-teman, bisa saja. Tapi yang jelas ya, pada saat kita mengalami gangguan ini, kita itu sedang mengalami penurunan mental. Jadi, apapun yang teman-teman lakukan, contoh misalkan teman-teman itu sudah berobat ke dokter, sama seperti saya dulu ya. Saya berobat ke dokter A, ya, nggak sembuh. Ya, karena apa? Karena saya itu hanya fokus kepada sensasi yang muncul, ya teman-teman, fokus kepada sensasi yang muncul, dan saya itu selalu menanyakan yang namanya obat. Dok, kasih obat saya yang manjur, kasih obat saya yang bagus, selalunya seperti itu, ya teman-teman. Mungkin kalau kita hanya terkena gangguan asam lambung, misalkan MAH atau apa, mungkin dengan obat-obat yang bagus itu 1 minggu atau 2 minggu itu bisa sembuh ya teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman sudah periksa diri ke dokter, sudah dicek ini cek itu, yang sensasinya yang luar biasa sekali, teman-teman sudah sampaikan ke dokter bahwa saya mengalami napas yang tidak lancar, di area jantung terasa celekit-celekit, terasa detaknya kenceng,
terus di perut itu celekit-celekit, kerucuk-kerucuk, terus engap, terus di kepala pusing, beliengan, mata buram, dan lain-lain ya teman-teman. Ya, teman-teman sudah sampaikan ke dokter, tapi dokter selalu menjawabnya misalkan terkena asam lambung ya teman-teman ya. Nah, kita itu selalu fokusnya adalah asam lambung, asam lambung, asam lambung, tanpa disadari bahwa sebenarnya ya kita sudah mengalami yang namanya penurunan mental ya, penurunan mental kita itu drop. Karena apa? Karena kita takut dengan sensasi yang muncul ya. Kita bisa takut seperti itu karena apa ya teman-teman? Karena kita itu mencemaskan sesuatu hal yang belum tentu terjadi ya. Jadi kita selalu menganalisa apa namanya menganalisa fisik kita ya, atau tubuh kita, atau organ-organ kita yang sedang bekerja, itu selalu dianalisa oleh kita. Jadinya kita itu memikirkan itu terus, dengan kita memikirkan itu terus, akhirnya kita itu masuk ke dalam dunia sensasi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah periksa nih ke dokter, asam lambung bilangnya, teman-teman sudah diperiksa jantungnya, yang teman-teman sudah mengeluhkan katanya jantungnya begini dok, tapi setelah di EKG teman-teman itu hasilnya itu normal-normal saja, tapi kok rasanya kayak sakit jantung. Teman-teman sudah dikasih tahu sama dokter bahwa ini nggak apa-apa, kamu hanya terkena asam lambung, tapi teman-teman nggak akan pernah bisa yakin selama teman-teman belum menyadari bahwa teman-teman sedang mengalami penurunan mental. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya bukan berarti di sini itu bicara masalah penurunan mental itu sesuatu hal yang negatif, bukan ya teman-teman, karena saya pun dulu itu mengalami seperti itu ya. Kita itu harus menyadari bahwa kita itu sedang mengalami mental yang drop ya teman-teman, mental yang drop. Karena apa? Yang tadinya kita ya sebelum terkena gangguan ini ya teman-teman ya, kita mungkin keseharian kita yaitu 3P-nya ya, dari pola makan, pola hidup, pola pikir, ditambah lagi kita mungkin punya masalah yang terpendam, atau mungkin punya permasalahan di pekerjaan atau di lingkungan atau apapun itu ya, yang membuat kita itu kepikiran setiap hari, yang akhirnya asam lambung kita itu jadi tidak normal. Setelah tidak normal, sering berproduksi banyak, terus kita makan juga sembarangan ya, semau kita, wayahnya harus diisi nggak diisi, akhirnya asam lambung itu semakin meningkat ya, tidak normal berproduksinya, dalam artian jadi mengganggu pencernaan ya teman-teman. Padahal asam lambung itu dibutuhkan ya, tapi kalau terlalu berlebih itu juga bisa mengganggu, yang akhirnya kita itu bisa mengalami yang namanya iritasi atau radang lambung. Dari situlah ya teman-teman, kita itu mengalami yang banyaknya sensasi itu, dari yang panas, yang celekit-celekit, yang tiba-tiba keringat dingin, yang terus tiba-tiba dada itu ngap, napasnya susah ya. Itu akhirnya seperti itu. Nah, setelah mengalami seperti itu ya, kita itu terus berpikir terus, kenapa ya ini ya? Kenapa ya? Kok begini ya? Padahal saya sudah ke dokter nih. Padahal saya sudah minum obat nih. Kenapa masih seperti ini? Nah, dari situlah ya teman-teman, itulah dimulai dari situlah kita itu ya mengalami yang namanya penurunan mental ya, dropnya mental. Jadi dimulai dari pertama kita takut-takut yang biasa. Lama-kelamaan karena kita itu mengalami terus setiap hari, apapun itu sensasinya yang ada di fisik kita, baik liangan, sempoyongan, mata buram, tenggorokan nyelekit, terus kaki linu-linu, keringat dingin, ser-ser, dan sebagainya ya teman-teman ya. Dari pertama kita merasakan takut itu, terus besoknya lagi masih ada muncul lagi, itu semakin takut lagi, semakin khawatir lagi ya teman-teman ya. Akhirnya sampai dengan kita itu mau ngapa-ngapain itu takut. Akhirnya kita itu memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Ya, dari situlah ya teman-teman, semakin kita itu fokus kepada sensasi yang muncul, kita terlalu fokus kepada kinerja organ kita yang sedang berjuang untuk menghadapi tidak normalnya asam lambung, kita selalu fokus, perut kerucuk-kerucuk, kita aduh ini jangan-jangan ini kerucuk-kerucuk ini ada sesuatu masalah nih di perut saya. Selalu menganalisanya seperti itu. Kita sibuk dengan menganalisa seperti itu ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Kecemasan itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi mulai sekarang ya teman-teman ya, ketika teman-teman itu sudah periksa ke dokter, sudah dinyatakan bahwa teman-teman tidak didiagnosa sakit yang lain ya teman-teman ya, sakit yang lain, teman-teman selalu disampaikan oleh dokter teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung. Tapi teman-teman itu nggak pernah percaya karena sensasinya luar biasa sekali dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya, memang seperti itu. Saya pun dulu juga
mengalaminya seperti itu, teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah ke dokter, ya apa namanya, masih nggak yakin juga. Ketika timbul di dada di sini sudah, wah ini jangan-jangan ini apa saya itu jantungnya bermasalah. Waduh, jangan-jangan nanti saya kena serangan jantung terus mati mendadak, itu gimana? Kenapa bisa seperti itu ya? Pada saat kita mengalami penurunan mental ya, memori atau ingatan kita pada saat sebelum terkena gangguan ini, seperti kita itu melihat orang tiba-tiba meninggal mendadak, terus nggak sakit tiba-tiba meninggal dan sebagainya. Pada saat kita mengalami penurunan mental itu akan keluar semua, teman-teman ya, itu akan keluar semua gitu ya. Jadi untuk teman-teman, kenapa teman-teman sekarang masih bisa atau teman-teman sekarang merasakan yang namanya takut gitu ya? Ya karena itu ya, kita itu sedang mengalami penurunan mental. Jadi teman-teman itu harus atau mulai sekarang itu harus fokus untuk menumbuhkan mental dengan cara seperti apa? Oke lah ya teman-teman ya. Banyak juga yang menyampaikan ke saya bahwa saya lambungnya tidak masalah, tapi kok kenapa sensasinya masih muncul ya? Itu efek energi kita itu drop ya teman-teman, energi kita itu drop karena apa? Ya karena itu, karena mental kita itu drop, kita cemas, kita makan juga akhirnya makan ini takut, makan itu takut, makan apa itu takut, kita kepikiran nanti kalau ini saya makan nanti jadinya seperti apa di perut, terus nanti kalau di perut terus kembung, terus saya itu lagi sendirian, terus nanti kalau saya sesak napas siapa yang nolongin? Itu pikirannya itu selalu seperti itu tandanya teman-teman itu mengalami anxiety, penurunan mental ya teman-teman, kita mengalami gangguan cemas. Jadi pada saat kita itu mengalami gangguan ini, muncul sensasi itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar sekali ya teman-teman, sesuatu hal yang sangat wajar sekali. Jadi teman-teman ya, teman-teman itu mulai sekarang itu jangan takut, mulai berlatihlah jangan takut dengan sensasi yang muncul. Dengan teman-teman itu sudah memegang hasil pemeriksaan teman-teman pada saat ke dokter, sudah diperiksa sedemikian rupa, tidak ada sakit lain, teman-teman hanya mengalami gangguan asam lambung ya. Biasanya dokter juga ada yang langsung merujuk bahwa kamu itu mengalami gangguan cemas, coba kamu ke psikiater dan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali ya teman-teman ya problem tentang anxiety dan kecemasan ini ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang berjuang ya, saya harapkan teman-teman mulai sekarang itu harus berani ya. Teman-teman itu harus berani, tumbuhkan mental dulu ya, tumbuhkan ya. Kita menumbuhkan mental itu dengan cara seperti apa, Mas? Gimana saya itu masih sempoyongan, geliangan, masih nggak bisa beraktivitas, gimana saya itu mau menumbuhkan mental? Nah, itulah ya teman-teman ya, menurut saya ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya pun dulu juga seperti itu, lemah sekali mentalnya, semua serba saya takutkan. Pokoknya semua serba saya takutkan, semua saya serba teliti. Saya selalu fokus dengan tiba-tiba jarinya itu kering, terus warnanya biru, kulitnya kering, terus badan semakin kurus, terus kalau orang bilang katanya pucat dan sebagainya. Ya dulu itu saya juga takut ya, gimana saya menumbuhkan mental, orang kenyataannya fisik saya seperti ini, tapi tanpa disadari fisik semakin drop itu karena mental kita turun, energinya itu jadinya drop. Ya, semua serba takut, energinya dimakan oleh rasa ketakutan kita ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan takut, ayo jangan takut, pokoknya teman-teman pegang tuh apa yang sudah disampaikan oleh dokter bahwa teman-teman tidak mengalami gangguan lain, tidak diagnosa sakit lain, teman-teman sudah periksa ke dokter tidak ditemukan sakit lain, teman-teman hanya terkena asam lambung dan kecemasan. Mulai sekarang jangan takut lagi. Jadi harus harus tumbuh mental kita. Kenapa saya selalu bilang, semakin teman-teman itu mentalnya kuat, penyembuhannya akan semakin cepat. Ya teman-teman ya, selalu saya sampaikan seperti itu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena selama ini ya kita hanya fokus kepada sensasi yang muncul dan cara menghilangkannya itu gimana gitu ya teman-teman ya. Kita itu selalu fokus ke situ. Akhirnya apa? Kita lupa bahwa kita itu harus menumbuhkan mental kita ya teman-teman ya. Jadi apa? Sensasi yang muncul itu sesuatu hal yang sangat wajar sekali, sudah sangat wajar untuk penderita gangguan asam lambung ya. Memang rasanya luar biasa, kita selalu memikirkan bahwa ketika muncul sensasi di di dada ini, kita selalu berpikirnya penyakit jantung, jangan-jangan nanti mati mendadak gitu ya.
Nah, teman-teman selalu berpikirnya seperti itu. Kalau ada sensasi seperti ini, wah ini jangan-jangan serangan jantung nih, nanti saya apa namanya mati mendadak ini gimana? Karena saya dulu juga pernah lihat orang begini begitu. Itu karena kebongkar memori-memori lama ya teman-teman. Padahal pada saat kita sebelum terkena gangguan ini apa dengar apa namanya yang seperti itu ya, dengar yang apa namanya burung mitos, terus dengar suara ini suara itu ya biasa aja ya. Tapi pada saat terkena gangguan asam lambung yang muncul sensasinya begitu banyak itu, kita langsung takut, kita langsung cemas, kita langsung gelisah, yaitu karena mental kita tuh drop. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mulai sekarang semoga saja teman-teman itu bisa paham. Ayolah ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saya sama dulu ya. Saya juga mengalami gangguan asam lambung. Lambung saya sudah luka, lambung saya juga ada peradangan ya teman-teman. Itu saya juga ke dokter ya teman-teman. Saya mengobati lambung yang sudah terlanjur iritasi, yang sudah terlanjur luka itu ya, karena saya dulu hanya mutar-muter apa namanya sampai nggak doyan makan, makan ini takut, makan itu takut, akhirnya kan terjadilah masalah pencernaan itu dan sensasinya juga luar biasa. Oke lah, kita sedang mengalami seperti itu ya, kita berobat ke dokter. Kita apa namanya obati dengan yang ahlinya gitu ya, yang sudah ahli di bidangnya untuk mengobati ini. Nah pertanyaannya, Mas saya sudah berobat nih tapi nggak sembuh-sembuh. Iya, karena apa? Karena yang diobatin baru fisiknya saja ya. Mental kita yang drop itu belum kita bangkitkan ya. Dengan cara seperti apa? Ya dari diri kita ya teman-teman, dari diri kita. Kita harus mulai berani sekarang. Jadi apa yang menjadi ketakutan teman-teman, coba lawan. Contoh misalkan ketika teman-teman muncul sensasi yang paling horor di mana? Di bagian dada pastinya kan, karena takut apa serangan jantung dan mati mendadak. Pastinya kan selalu seperti itu. Walaupun sudah dibilang katanya itu karena efek asam lambung. Iya, itu asam lambung yang naik disertai dengan gas. Jadi otot-ototnya itu jadi terdampak. Akhirnya di sini itu terasa nggak nyaman. Teman-teman sudah berpikirnya, waduh jantung ini jangan-jangan serangan jantung ya. Itu teman-teman pasti akan selalu berpikir seperti itu. Jadi ketika teman-teman muncul sensasi ya yang seperti itu ya teman-teman ya, yang seperti itu ya, teman-teman itu harus berani, ini karena efek asam lambung nih, gas lambung yang tinggi. Jangan takut. Kemarin juga seperti itu. Pokoknya jangan takut, harus dilawan seperti itu. Ketakutannya sensasi seperti apa? Sempoyongan, geliyengan. Waduh, sempoyongan, geliyengan, jangan-jangan ini kanker otak, atau nanti kalau keluar jangan-jangan saya pingsan di jalan, nggak ada yang nolongin. Akhirnya teman-teman nggak bisa aktivitas ya. Teman-teman takut beraktivitas, jangankan beraktivitas, mau berdiri, mau keluar rumah aja tenaganya sudah habis, lemes ya teman-teman ya, terus ngos-ngosan ya. Itu karena apa? Penurunan mental yang menyebabkan energi kita itu drop ya teman-teman ya. Ya karena dari kemarin-kemarin ya menurut saya ya teman-teman ya, saya kayaknya kok kurang ini ya teman-teman ya. Jadi saya itu kayak kurang maksimal ya untuk menyemangati teman-teman. Karena apa? Karena dengan berbagai macam cara masih banyak juga teman-teman yang belum memahami ya, bahwa ketika kita mengalami gangguan asam lambung ya yang sudah disertai dengan kecemasan ya, kita jangan fokus saja kepada sensasi yang muncul, jangan kita memikirkan sensasi-sensasi yang muncul. Sekarang tumbuhkan mental kita supaya apa? Kita itu berani. Semakin kita berani, nanti ya gangguan asam lambung itu pun ya teman-teman yang tidak tidak normal itu ya, nanti juga dengan sendirinya itu akan membaik ya, akan membaik. Kalau kita sudah membaik ya teman-teman, ya itu nanti juga sensasi-sensasi itu intensitasnya juga sudah mulai menurun. Tapi dengan proses, balik lagi dengan proses. Jadi ketika teman-teman itu sudah, oh ya saya berani nih, 1, 2, 3 hari berani, kok sensasinya belum hilang-hilang, teman-teman sudah berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Kita itu butuh proses dalam menyembuhkan sakit ini ya teman-teman. Yang terpenting adalah semangat teman-teman ya, semangat teman-teman. Jangan terus-terusan setiap hari itu sensasi yang dipikirkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dulu itu setiap hari memikirkan itu, sensasi yang muncul. Tapi setelah saya menyadari bahwa ya, saya meyakini bahwa mental saya itu sedang drop. Buktinya apa? Buktinya saya dulu mau kemana pun oke, mau apa enggak, pikir-pikir mau kemana, jalan, ini jalan. Tapi terkena asam lambung, saya kok jadinya begini, mau kemana-mana takut, berarti kan kita mentalnya sedang turun kan, khawatir ya dengan kondisi fisik kita. Padahal ya teman-teman ya, nanti kalau teman-teman ya sudah sembuh, saya yakin teman-teman juga akan bisa memahami,
oh iya ternyata saya dulu itu hanya fokus nih kepada sensasi, tapi tidak mencoba membangun mental saya supaya berani menghadapi ini, gitu ya teman-teman ya. Jadi penting sekali untuk teman-teman mulai sekarang, ayolah teman-teman ya, ayo pahami ya. Jadi seberapapun kita berusaha, kita hanya mengurangi sensasi tanpa kita berusaha untuk menguatkan mental kita, yaitu akan apa namanya, seperti jalan di tempat saja, membaik nanti turun dikit, membaik turun lagi, gitu ya. Jadi teman-teman mulai sekarang itu harus berani ya. Oke, saya belum bisa apa jalan-jalan atau apa, keluar rumah, ayo mulai sekarang, jangan takut. Ada suara ambulan, ngueng, 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 ngueng. Teman-teman langsung gelisah, langsung takut, khawatir, ah itu ambulan nggak apa-apa, itu lagi nolong orang. Kayak gitu aja teman-teman, ya harus seperti itu. Karena apa? Kalau nggak seperti itu, mental teman-teman itu nggak tumbuh-tumbuh. Kalau nggak tumbuh-tumbuh, energi itu drop terus. Kita makan sudah dijaga, kita makan sudah diatur, istirahat juga sudah diatur, kita sudah mengurangi beban pikiran. Tapi kalau mental kita nggak mulai ditumbuhkan, ya kita belajar menumbuhkan mental kita, ya nanti itu juga akan lama ya teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman, ayolah semangat. Karena saya ingin sekali melihat teman-teman itu segera lepas dari gangguan ini. Karena saya tahu sekali dan saya paham sekali perasaan teman-teman yang sudah kepingin bekerja, sudah pingin aktivitas normal, sudah teman-teman itu sudah pokoknya sudah pingin apa melanjutkan cita-citanya gitu ya, sekarang itu terhalang dengan terkena gangguan ini ya teman-teman ya. Teman-teman jadi setiap hari itu tidak punya rasa semangat untuk hidup ya. Ayolah teman-teman, ayo bangkit teman-teman. Harapan itu masih ada ya. Teman-teman, saya yakin teman-teman itu bisa. Saya yakin teman-teman itu sembuh ya. Kita itu sehat teman-teman, kita itu sehat. Hanya mental kita itu yang sedang turun. Sensasi yang begitu banyaknya yang mengerikan itu efek karena kita itu mengalami gangguan asam lambung, karena itu terjadi di lambung, jadi merembetnya itu kemana-mana ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman tetap semangat ya. Semakin mentalnya teman-teman tumbuh, saya yakin teman-teman itu akan lekas membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tetap semangat. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.